teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Akbar Amrana Hadja. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya seorang siswa dari Sekolah Menengah Kejurusan SMKN 2 Balendah di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kali ini kita akan melanjutkan materi bersama kita, materi pembelajaran bersama mengenai Cisco routing. Sebelumnya kita telah membahas apa itu static routing dan juga melakukan sedikit topologi tiga router, dua router menggunakan secara statik. Tapi sekarang di materi kedua ini kita akan mencoba mempelajari materi kedua atau chapter kedua dari materi ini, yaitu dynamic routing. Saya telah menyiapkan modulnya di sini dengan topologi yang akan kita coba nanti. Di sini ada dynamic routing. Untuk pengenalannya, apa itu dynamic routing? Dynamic routing adalah sebuah metode di mana routing sesama router saling membutuhkan informasi secara otomatis menggunakan routing protokol tanpa perlu konfigurasi manual per network seperti static routing. Perbandingan static versus dynamic ini cukup obvious ya. Untuk konfigurasinya, static itu manual, kalau dynamic itu otomatis. Jadi juga untuk skalanya, jadi skala jaringan statik itu kan rendah ya, seperti yang kita tahu. Tapi untuk dynamic ini tinggi. Dia jangkauannya atau skalanya besar, untuk skala yang besar. Untuk CPU dan bandwidthnya, statik itu rendah atau ringan, jadinya untuk beban CPU-nya tuh rendah. Kalau dynamic itu ada overhead, cukup tinggi lah. Cocok untuk jaringan kecil ya kalau statik, tapi kalau dynamic ini cocoknya untuk jaringan yang kompleks atau yang besar tentunya. Ada juga klasifikasi dari dynamic routing protocol, yaitu ada distance vector, contohnya adalah RIP dan EIGRP. Ini adalah yang akan kita pelajari sekarang. Contoh apa? Klasifikasi ini menentukan jalur berdasarkan jumlah hop atau entry. Metrik tiap router hanya tahu info dari tetangganya langsung. Ada juga klasifikasi kedua, yaitu link state, contohnya OSPF yang akan kita pelajari juga. Setiap router punya peta topologi jaringan secara lengkap seperti SPF atau di Dijkstra's algorithm. Ada juga perfector dengan menggunakan BGP, digunakan antar autonomous system atau internet scale routing. Juga ada konsep penting, kalau ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui ya. Ada namanya convergence, yaitu waktu yang dibutuhkan semua router untuk memiliki tabel routing yang sama dan akurat setelah perubahan topologi. Ada juga metrik, nilai yang dipakai protokol untuk menentukan jalur terbaik seperti hop count atau bandwidth, delay, dan lain-lain. Ada juga administrative distance, yaitu tingkat kepercayaan tiap protokol seperti EIGRP sama 90, OSPF itu 110, dan RIP itu 120. Ini sempat kita singgung di materi sebelumnya ya, di video sebelumnya, itu mengenai static routing. Kalau static itu 1, kalau direct connection itu 0. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran EIGRP. EIGRP atau singkatan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ini adalah sebuah protokol routing milik Cisco yang proprietary tapi sudah open standard sejak 2013, termasuk ke dalam kategori Advanced Distance Vector atau Hybrid. EIGRP ini menggunakan algoritma dual atau diffusing update algorithm untuk menghitung jalur terbaik dan backup rute bebas loop. Konvergensinya sangat cepat, mendukung VLSM dan CIDR. Update routing hanya dikirim saat ada perubahan, bukan periodik penuh. Menggunakan multicast 224.0.0.10 untuk komunikasi antar router. Untuk komponen tabel dari EIGRP itu ada 3 ya. Yang satu adalah neighbor table, yaitu semua daftar router tetangga yang terhubung langsung. Ada juga topology table, semua jalur yang dipelajari dari tetangga itu disebutnya visible successor dan successor. Ada juga di sini adalah routing table. Ini merupakan jalur yang terbaik yang benar-benar dipakai untuk forwarding sebuah paket. Ada istilah penting juga yang harus kalian tahu. Kalau tadi sini kan ada disebut successor di topology table. Successor itu adalah jalur terbaik menuju tujuan, masuk routing table maksudnya. Ada juga visible successor,
Ini adalah jalur backup yang sudah terverifikasi bebas loop dan metrik EIGRP dihitung dari kombinasi benefit plus delay yang bisa juga melibatkan load dan reliability. Nah, untuk EIGRP kalian juga harus tahu atau mengenal apa itu Autonomous System Number atau ASN. Ini akan kita bahas nanti di BGP ya untuk lebih jelas ya. Tapi secara singkat, ini adalah angka identitas proses EIGRP. Semua router yang mau bertukar rute EIGRP harus pakai ASN yang sama. Sekarang kita akan coba untuk setup topologinya, yaitu topologi yang 3 router. Caranya kita ke Cisco. Sekarang kita akan ambil 3 router seperti ini. Lalu 3 PC. Lalu kita hubungkan dengan satu sama lain. Lalu dengan kawah konsol juga. Baik. Setelah itu sini kita baca dulu. Untuk contoh IP address-nya seperti ini ya. Jadi untuk PC dari router 0 ke PC itu menggunakan 192 itu 124, dan untuk router itu menggunakan 10 ya atau /30. Baik, setelah itu kita geser dulu. Kita masuk ke PC 0 untuk langsung konfigurasi. Kita pakai terminal seperti di security sebelumnya. Ini kita akan coba. Kita langsung pindah ke interface-nya di sini. Nah, itu ke PC dulu. Lalu kita atur IP address-nya di sini. No shutdown agar bisa aktif. Lalu kita pindah interface ke 01 dengan IP address 252.0.0. Up 252.0.0 seperti ini. Kita copy. Ini penting untuk kalian catat ya teman-teman. Jadi biar apabila kalian lupa, ini bisa kalian pakai. Setelah itu kita no shutdown EX. Nah, untuk EIGRP-nya ini seperti ini. Kita menggunakan sintaks ini, yaitu router EIGRP 100. Lalu kita tulis seperti ini, network yang disesuaikan sama IP address ya. Pastikan kalian jangan typo ya, harus teliti soalnya. Kalian bisa cepat, tapi kalau belum terbiasa, kalian bisa pelan-pelan dulu. Pastikan semuanya baik-baik saja. Oke, kita bisa exit sekarang. Oke, kita pindah ke router 2. Sekarang kita ke terminal. No, Ian, no. Aduh, kacau. Upsi. Up. Kita pindah interface ke 00. Lalu IP address.
router 2 ini karena yang kedua itu nyambung ke router 3, ini jadi beda teman-teman ya. Tulisannya jadi 4. Itu kita masuk ke router 3. Ups, masih salah. Terminal 3. Kita ke gig 01 dulu. No en config interface gig 00 IP address. Oh, no shutdown. Exit. Itu kita ganti interface 01 dengan IP address yang ini, tapi satunya ganti dengan 6. Itu no shutdown, exit. Lalu kita router IGRP network. Up new agency. Oke, nice. Kita pastikan auto summary. Nice. Harus 2.2.1. Oke, seharusnya sekarang skill set sudah bisa tes, tapi kita tambahkan dulu IP address-nya, jangan lupa ya. Titik 2. Baik, sekarang kita coba tes IGRP. Oke, apabila in progress-nya lama, itu berarti kalian sudah sukses. Oke, sekarang IGRP sudah berhasil. Kita akan pindah, teman-teman. Kita akan pindah ke yang selanjutnya, yaitu apa ya, OSPF. Oke, yang kedua adalah OSPF. OSPF itu adalah Open Shortest Path First Protocol Routing Link State Open Standard, bukan punya Cisco ya, menggunakan algoritma Dijkstra dengan SPF Shortest Path First. Karakteristiknya, setiap router memiliki peta topologi lengkap dari seluruh area. Konversi cepat, mendukung PLC dan CDR dan jaringan berskala besar, menggunakan multicast 224.0.0.5 dan semua router OSPF dan 224.0.0.6 dengan DR atau BDR menggunakan multicast. Oke. Komponen dari OSPF itu ada 5. Yang satu adalah router ID, sebuah identitas unik router yang biasanya IP loop tertinggi atau IP interface tertinggi. Ada juga hello packet untuk membentuk dan menjaga agensi antar tetangga. Default intervalnya 10 detik di LAN. LSA atau Link State Advertisement, sebuah paket info topologi yang disebarkan antar router. Itu ada LSDB, Link State Database, sebuah seluruh info topologi dari LSA. Dan juga DR atau BDR, Designated Router atau Backup Designated Router. Dipilih di segmen multi akses seperti Ethernet untuk efisiensi pertukaran info. Ada konsep areanya. Kalau OSPF itu berbasis hierarkal. Area 0 disebut backbone area. Semua area wajib terhubung ke area 0. Single area OSPF, semua router dalam satu area yang sama, biasanya area 0. Nah, ini nanti ada juga multi area OSPF ya. Jadi nanti itu area 0 itu kalian akan hubungkan ke berbagai macam area, bisa sampai ada mungkin area 1 dan area 2, jadi ada 2 area lainnya, tapi mereka masih tetap berkomunikasi
per area. Sekarang kita coba untuk topologi simple, itu ke topologi yang 3 router. Sini sama, untuk topologinya kita mulai dari uh, routernya. Lalu kita ke PC. Baik, sekarang kita hubungkan seperti itu. Lalu ini dari konsol. Oke, baik. Sekarang kita bisa konfigurasi. Dimulai dari sini ya. Sini ada sama aja untuk IP address-nya seperti tadi ya. Kita samain. Jadi bisa aja langsung kita konfigurasi di terminal. Oke. Now shutdown, exit router config. Sekarang kita pergi ke ini ya, router OSPF. Ini harus kita copy OSPF, lalu kita tulis ini network. Semuanya jangan lupa ya, sini area 0 karena kita menggunakan yang satu area, single area, bukan multi area. Oke, sekarang kita bisa pindah ke router 2. No, en conf terminal interface key 00.
selanjutnya teman-teman. Reno dan exit. Sekarang kita bisa langsung masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Kita coba tes in progress. Ini udah tanda sukses. Baik, untuk OS5 juga sudah selesai. Sekarang kita pindah ke yang terakhir, yaitu konfigurasi dynamic routing dari BGP. Kita ke teorinya dulu untuk sedikit. Nah, teori dynamic routing BGP. BGP atau Border Gateway Protocol, sebuah protokol routing path vector yang digunakan untuk routing antar autonomous system, umumnya dipakai untuk routing internet berskala besar seperti ISP. Karakteristik dari BGP itu ada satu, EGP Exterior Gateway Protocol, yang berbeda dengan EIGRP dan OSPF yang IGP-nya itu interior. Tidak berdasarkan metric hop atau bandwidth, tapi berdasarkan path attributes seperti ASPF, next hop, local preferences, dan lain-lain. Sangat scalable atau really scalable, dipakai untuk ratusan ribu rute di internet. Jadi skalanya tuh besar banget, global bisa dibilang. Update bersifat incremental atau bukan periodik penuh dan menggunakan TCP port 179 seperti unicast, tetapi bukan multicast seperti EIGRP atau OSPF. Jenis BGP itu ada dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal BGP adalah antar router berbeda AS, sedangkan internal antar router dalam AS yang sama. Untuk eksternal BGP, administrative distance 1AD-nya adalah 20, sedangkan internal adalah 200. Nah, tadi kan sempat disinggung juga di bagian EIGRP ada yang namanya autonomous system. Autonomous system itu adalah sebuah kumpulan network atau router yang berada di bawah satu kendali administratif tunggal, misalnya sebuah perusahaan ISP yang punya kebijakan routing tersendiri terhadap AS lain. AS number AS juga memiliki nomornya yang disebut AS number yang diberikan oleh IANA atau RIR, singkatan dari Regional Internet Registry, bersifat unik secara global. Publik ASN adalah dari angka 1 hingga 64.495 yang dipakai untuk routing di internet. Private ASN adalah 64.512 hingga 65.534 untuk keperluan internal atau lab, tidak boleh dipakai di internet publik. Kita langsung saja ke router, topologi dengan routernya. Tapi kita menggunakan 3 AS yang berbeda. Jadi ini tidak menggunakan satu autonomous system number yang sama, tapi berbeda tiap routernya. Kita akan menggunakan 3 router kembali seperti ini. Kita akan sambungkan sekarang. Sudah selesai. Maka kita bisa langsung masuk ke konfigurasinya. Kita masuk ke PC. Kita masuk ke PC 1 terminalnya. Oh, sebentar. Saya salah masukin ya. Bukan. Console. Baik. Sekarang harus sudah masuk. Yap. Kita aktifkan dulu routernya agar siap untuk dikonfigurasi. Nah, untuk konfigurasi BGP ini tidak jauh ya, tidak jauh seperti EIGRP dan OSPF sebelumnya. Yang membedakan, jangan lupa kalau kita menggunakan autonomous system yang berbeda, bukan autonomous system number yang sama. Jadi di router 1 kita menggunakan 100,
ASN router 2 200 dan router 3 adalah 300. Itu hanya perbedaannya. Jadi untuk pertama kali kita harus tetap, yaitu untuk menghubungkan interface satu sama lain seperti ini. Itu no shutdown, set router config, lalu kita bilang interface 0/1. Shutdown exit. Sekarang ini dia, untuk router 1 kita menggunakan router BGP 100 dan tulis neighbornya tuh remote AS200, yaitu router 2 network. Sudah, kita lanjut ke router 2. Itu now shutdown exit. Sekarang router BGP 200. Oh ya, untuk BGP ini kenapa dia dua neighbor, saya akan jelaskan di beberapa menit. Sebentar. Nah, mengapa kita menggunakan dua neighbor? Ada catatan penting di sini. Di sini R2 router 2 dengan AS nomor 200 itu sini bertindak sebagai transit antara AS-nya router 1 dan router 3 yang tidak saling kenal secara langsung. Jadi R2 di sini tugasnya meneruskan info router 1 ke router 3 dan sebaliknya, karena keduanya terhubung via eksternal BGP ke R2, bukan internal BGP. By default, BGP otomatis meneruskan route yang dipelajari dari satu EGP neighbor ke EGP neighbor lainnya. Beda dengan aturan EGP yang butuh full mesh atau route reflector. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak usah tulis network, tapi langsung saja, karena tugas dari router 2 ini hanya menghubungkan keduanya ya, menghubungkan router 1 dan router 3 agar bisa saling komunikasi. Jadi seperti itu. Pindah ke router PCI 3. Terminal oke. Now VN config terminal.
sebelumnya. Itu bisa langsung kita tes komunikasi in progress, failed but successful. Jadi seperti itu, kita sudah berhasil untuk melakukan dan juga mempelajari 3 jenis dynamic routing. Ada yang EIGRP, OSPF, dan sekarang BGP. Saya harap video ini bisa jadi manfaat bagi kalian, dan juga semoga kalian dapat edukasinya ya, dapat manfaatnya. Jadi untuk dari saya mungkin sekalian, maksudnya cukup di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.